Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kesempatan kali ini kita kembali akan membahas tentang ilmu usul fikih. Baik, semuanya dalam keadaan siap dan sehat ya. Alhamdulillah. Baik, untuk kali ini kita membahas tentang perkembangan ilmu usul fikih, baik dari masa Rasulullah, masa sahabat, tabi'in, dan juga tabi'ut tabi'in, ya, bahkan sampai kepada kita tentunya. Nah, apa saja ini masih bisa Anda baca dalam buku saya tentang buku saku usul fikih, ya. Silahkan, ini termasuk kepada materi yang kedua. Kita lihat dari alur sejarah dulu, bahwasannya Islam ini turun, agama Islam ini turun, atau kita bahasakan dalam bahasa usul fikih itu dengan syariah. Jadi kalau saya menyampaikan tentang syariat, itu artinya adalah agama Islam secara utuh, ya, secara global. Nah, agama Islam tentu mulai muncul ke dunia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, apakah pada masa Rasulullah ini sudah ada ilmu usul fikih? Gimana kira-kira? Oke, nah kita bahas ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah Rasulullah wafat, yang muncul tentu adalah masa sahabat. Ya, jadi dalam materi ini saya akan menyampaikan dulu alur sejarah gitu ya. Bagaimana sih alurnya sejarah Islam itu atau dalam ilmu usul fikih? Nah, pasca Rasulullah wafat, kemudian yang melanjutkan estafet agama Islam, baik dalam sisi penyebaran, edukasi kepada masyarakat atau dakwah istilahnya ya, itu adalah para sahabat. Nah, siapa para sahabat itu atau apa sih definisinya? Nah, itu dalam ilmu usul fikih, sahabat itu punya definisi. Ya, sahabat adalah orang Muslim, baik laki-laki atau perempuan, ya, yang kemudian ia berjumpa dengan Rasulullah, mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah, ya, ikut kajiannya, gitu, ya, ikut bertatap muka dengan Rasulullah, oke, dan kemudian, nah, tentu ketika bertatap muka kan dapat banyak ilmu ya. Dapat transfer ilmu agama Islam dari Rasulullah pada orang-orang tersebut. Nah, kemudian pas meninggal dunia, para sahabat ini adalah meninggal dalam keadaan Muslim. Nah, ini perlu diperhatikan karena ada juga dan ya banyak ya orang yang ketemu Rasulullah, ya kan, bahkan pernah ngaji sama Rasulullah, pernah belajar sama Rasulullah, menimba ilmu, bahkan jadi pasukannya juga. Tapi ternyata meninggalnya itu dalam keadaan kafir misalkan, karena dia murtad. Nah, yang seperti itu tidak disebut sebagai sahabat, ya kan? Nah, maka ketika ada satu sumber ilmu, ya, kalau misalkan dalam ilmu hadis itu disebut dengan sanad ya, nah didapatkan dari orang yang murtad itu perlu diperhatikan atau perlu kita perlu hati-hati ya, perlu dengan jeli. Itu. Kalau misalkan isinya tidak baik, nah itu derajat hadisnya bisa jadi turun. Yang asalnya hadis sahih, ya kan, bisa jadi hasan atau bahkan bisa jadi lemah, hadis dhaif namanya. Nah, itu kenapa kita penting memahami tentang konsep sahabat ya dalam alur sejarah. Baik, bisa dipahami ya. Selanjutnya, pasca sahabat ini meninggal dunia, nah, atau generasinya sudah tidak ada, dilanjutkan oleh masa tabi'in. Kan? Kalau dari sisi bahasa tadi sahabat itu artinya apa? Rekan ya, teman yang kemudian langsung melekat kepada Rasul. Nah, kalau tabi'in dari sisi bahasa artinya adalah orang yang mengikuti, tabi', ya kan? Nah, tabi'in ini definisinya hampir sama dengan sahabat. Jadi syaratnya tadi ada 3 paling tidak ya. Tabi'in ini adalah seorang muslim, ya, harus bertemu langsung dengan sahabat, kemudian dia belajar langsung tatap muka ya, kalau waktu itu belum ada
Zoom, belum ada webinar ya kan, belum ada kelas online ya, belum ada video seperti ini. Nah, itu ketemu langsung dengan para sahabat ya. Nah, kemudian yang syarat ketiga, dia tabi'in ini meninggal dalam keadaan muslim, jadi tidak murtad. Karena ada juga sama seperti oknum sahabat tadi ya, meninggal dunia ternyata dalam keadaan murtad. Nah, ini disebut dengan tabi'in gitu. Selesai tabi'in generasinya dilanjutkan oleh tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Artinya apa? Sekelompok generasi orang-orang yang kemudian mengikuti tabi'in. Syaratnya sama juga, harus ketemu langsung dengan tabi'in, ya kan? Beragama muslim tentu Islam, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam juga, jangan sampai dalam keadaan murtad. Nah, baik ya. Selanjutnya tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, gitu ya. Terus gitu kan, dan seterusnya. Nah, kemudian sampai kepada kita yang disebut dengan generasi kontemporer. Itu ya alur sejarahnya. Bisa dipahami ya, dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in gitu. Nah, terus sampai kepada kita generasi kontemporer. Dan ini dalam konteks dan konsepnya bisa jadi berbeda-beda gitu. Pada zaman Rasulullah itu misalkan ya. Pada zaman sahabat itu bisa jadi AA gitu. Jadi bertambah terus, dan tentu karena perkembangan dan kebutuhan zaman kita pun semakin berkembang, ilmu usul fikih pun ya, termasuk ilmu agama yang lain ya, agama Islam tentunya seperti fikih muamalat, atau misalkan fikih siasah, fikih ibadah dan sebagainya, itu pasti akan ada perkembangan. Oke, nah selanjutnya, nah ini pada zaman Rasulullah, pertanyaan saya tadi di awal ya, apakah sudah ada pelaksanaan usul fikih itu? Ya kan? Nah, itu pertanyaan besar pada topik kita hari ini kan itu. Apakah pada masa Rasulullah itu sudah ada usul fikih? Jawabannya? Ya, jawabannya ini. Ternyata pada zaman Rasulullah Muhammad SAW ya, praktek usul fikih itu sudah ada, sudah dilaksanakan oleh beliau dan juga para sahabat. Ya. Apa buktinya? Ini buktinya. Jadi kalau kalian pernah, ini hadisnya sebuah cerita ya, ketika Mu'ad bin Jabal ya oleh Rasulullah SAW itu diutus ya untuk berdakwah keluar kota Madinah, keluar kota Makkah, jadi keluar Arab ya gitu. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, ya kan? Di sini disebutkan lama ba'asa Mu'ad ila Yaman, ke negeri Yaman ya, ke arah selatan. Itu yang sudah berbeda negara ya, sudah berbeda wilayah dari Arab Saudi pada waktu itu ya, Jazirah Arab ya. Nah, kemudian Rasul bertanya kepada Mu'ad ini, kaifa taqdi idza aradalaka qada? Begitu kata Rasulullah, hai Mu'ad, bagaimana caranya ya engkau menentukan sebuah keputusan hukum? Ini ya, takdi. Takdi itu artinya memutuskan satu perkara ya. Qadi kan itu adalah hakim ya, pemutus satu perkara. Bagaimana engkau memutuskan satu perkara? Idza aradalaka qada, jika datang kepadamu ya, atau menimpa kepadamu sebuah kasus, gimana cara solusinya? Qala, Mu'ad berkata, aqdi bi kitabillah, gitu kata Mu'ad, aku akan menentukan keputusan hukum itu berdasarkan kitab Allah. Apa itu kitab Allah? Al-Qur'anul Karim ya. Jadi Mu'ad pada waktu itu berargumentasi ya kan, kalau nanti di Yaman menemukan satu kasus, maka dia akan mengambil sumber hukumnya itu dari Al-Qur'an, dari kitabullah. Kenapa begitu? Nah, karena pada masa Mu'ad itu di Jazirah Arab masih ketemu Rasulullah ya. Jadi ketika ada satu kasus, maka para sahabat dan umat Islam itu langsung bertanya kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menjadi tempat segala urusan ya kan.
ditanya, terutama tentang masalah agama tentunya ya, langsung kepada Rasulullah. Nah, problemnya atau masalahnya adalah bagaimana kalau Rasulullahnya tidak berada di tempat, ya kan? Nah, maka kata Mu'ad, aku akan merujuk, ya kan, bersumber kepada Al-Quran. Ya, artinya Al-Quran berarti kan masih sama ya, adalah berupa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad, gitu ya. Nah, kemudian tanya lagi, fa'ilam tajid fi kitabillah. Nah, Rasulullah juga sudah memprediksi atau sudah memberikan satu ungkapan ya, bahwasannya bagaimana kalau dalam kitab Allah itu tidak ditemukan gitu loh solusi dari kasus hukum itu. Nah, ini artinya memang Rasulullah pun sudah memberikan arahan ya, bahwa Al-Quran itu sesuai dengan sifatnya ya. Ini kalian pernah mempelajari tentang ilmu Quran atau ilmu tafsir ya kan, bahwa Al-Quran itu sifat hukumnya adalah sangat global ya kan, mujmal atau ijmali. Jadi tidak terperinci. Terus seperti sebagai kitab dasarnya, kitab fundamentalnya, ya, undang-undang dasar. Nah, kalau kita tuh gitu ya, jadi tidak terperinci. Nah, maka kata Mu'ad, akdi bisunnati Rasulillah. Kalau tidak menemukan di dalam Quran solusi dari problem yang ditanyakan oleh umat, ya, maka Mu'ad akan menentukan hukumnya itu melalui sunnah Rasulullah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah ucapan, perbuatan atau ketetapan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, sama dengan definisi seperti hadis. Ini namanya sunnah. Baik, selanjutnya fa'ilam tajid fi sunnati Rasulillah. Ya kan? Terus bagaimana kalau ternyata dalam sunnah pun tidak ditemukan itu jawabannya? Gimana coba? Ya kan? Nah, maka qala Mu'ad berkata, ajtahidu birro'i. Oh, keren ya. Bahwa Mu'ad berkata, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Itu, aku akan berijtihad dengan argumentasiku, dengan pemikiranku. Ya, dari redaksi hadis itu sampai sini ya. Itu ternyata Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan rambu-rambu bahwa Quran, sunnah itu terbatas konteksnya ya, dan juga teksnya. Apalagi kalau misalkan saat ini Rasulullah sudah tiada ya kan. Sunnah juga tidak berkembang karena pasca Rasulullah wafat tidak ada lagi sunnah, jelas ya. Nah, terus gimana? Sedangkan saat ini perkembangan zaman semakin banyak, ya nggak? Ada muncul kasus-kasus baru misalkan. Bagaimana hukumnya bayi tabung? Ada dalam Quran? Nggak ada. Sunnah apalagi? Maka ijtihad, ya kan? Biroi. Apa itu ijtihad? Nah, itu akan nanti kita bahas dalam kesempatan selanjutnya. Nah, ini kita bahas dulu hadis ini ya. Kemudian qala fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi biyadihi fi sadrih. Ya, jadi setelah Mu'ad tadi bilang ajtahidu biroi, Rasulullah kemudian menepuk dadanya Mu'ad. Oh, benar engkau wahai Mu'ad. Ini sebuah support atau sebuah dukungan dari Rasulullah kepada pendapat Mu'ad itu. Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullah sallam. Jadi kemudian Rasulullah kemudian bersyukur ya, memuji kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah yang telah memberikan ketetapan kepada Rasulullah dan memberikan inspirasi itu kepada Mu'ad. Jadi Mu'ad sangat cerdas sekali, dan kemudian hadis inilah yang menjadi dasar hukum tentang sumber-sumber hukum Islam. Nah, ini tadi ya, bahwa sumber hukum Islam itu dari hadis yang kita bahas tadi ada 3 bentuknya. Ada kitabullah Al-Quran, as-sunnah, ya kan, ada ucapan, perbuatan, ketetapan, dan juga ijtihad. Nanti kita ijtihad akan bahas banyak. Ada ijma, ada qiyas, masalah mursalah, urf, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kemudian terakhir kita akan membahas bagaimana peran atau urgensitas ya, pentingnya ijtihad bagi seorang hakim. Nah, ini terkaitan dengan pernyataan saya tadi bahwa
ijtihad itu sangat penting untuk kita lakukan saat ini, ya kan? Nah, dalam konteks pengadilan atau peradilan hukum, maka ijtihad bagi hakim itu sangat luar biasa bagus ya, penting. Kita lihat hadis ini bahwa dari Amr bin As radhiyallahu an pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakamal hakim," ya, jika seorang hakim itu memutuskan satu hukum, fa'ajtahada. Nah, kemudian dia berijtihad karena ada hukum baru tadi itu ya, atau dengan pemikirannya dia, tsumma asoba falahu ajron. Kemudian ijtihadnya itu ternyata betul. Jadi keputusannya itu ternyata keputusan yang faktual sesuai dengan faktanya. Maka ajroni bagi hakim itu balasannya ada 2 balasan. Ya. Wa idza hakama fajtahada summa akhta. Kemudian ketika hakim itu berijtihad dan melakukan satu keputusan hukum tetapi akhta, salah hukumnya itu, falahu ajrun. Dia tetap dapat 1 pahala. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama hadis ya. Ini artinya jangan takut berijtihad jika sudah memang betul-betul syarat dan ketentuan seorang mujtahid itu terpenuhi. Karena memang cukup berat ya mujtahid itu. Seorang mujtahid harus memahami banyak sekali ilmu. Ya, jangan sampai kamu cuma belajar pesantren menjadi pesantren kilat misalkan, sudah mulai berijtihad. Nah, itu belum ya. Hanya ikut mata kuliah usul fikih saya kemudian merasa bisa berijtihad, itu juga belum cukup. Harus banyak ilmu yang dipelajari. Baik, kesimpulan pada topik kita hari ini saat ini adalah bahwa masa Rasulullah dan para sahabat proses usul fikih itu sudah dilaksanakan ya secara implementasi, secara aplikatifnya itu, aplikasinya itu sudah dilaksanakan kayak mu'ad tadi gitu loh. Tetapi pada masa itu secara formal ilmu usul fikih belum dibukukan gitu ya. Jadi tidak ditemukan ada kitab khusus, misalkan ada buku khusus ya, ada literatur khusus dalam pada masa Rasulullah atau pada masa sahabat satu kajian ilmu usul fikih yang lengkap. Nah, itu belum ditemukan. Akan ditemukannya kapan berarti kalau gitu, Pak? Nah, akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Baik itu ya, semoga bermanfaat kuliah kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.